Selamat datang di video ini. Pesan Presiden Xi Jinping kepada para CEO global ketika ia berjanji untuk memperdalam reformasi pasar untuk meningkatkan lingkungan bisnis di negara tersebut. Ia telah menemui para pemimpin bisnis dan akademisi di Beijing. CEO Amerika yang ingin berinvestasi di Tiongkok diundang oleh Presiden Xi dalam pertemuan Forum Pembangunan Tiongkok. Xi Jinping berpesan kepada akademisi eksekutif bisnis yang terlibat di AS. Pemerintah Tiongkok ingin mendorong perusahaan-perusahaan Amerika untuk tetap berekspansi di pasar Tiongkok. Itu merupakan informasi yang disambut baik oleh para eksekutif Amerika. Pertemuan yang sangat positif yang dilakukan Presiden Xi pada bulan November lalu di San Francisco ketika ia bertemu dengan banyak dari para eksekutif yang sama yang menstabilkan investasi asing khususnya Amerika. Investasi di Tiongkok adalah hal yang baik untuk hubungan bilateral secara keseluruhan, jadi banyak CEO Amerika terdorong oleh apa yang disampaikan oleh Xi Jinping di forum itu. Ini merupakan pertemuan yang sangat positif. Jika Anda yakin bahwa perekonomian Tiongkok berada di ambang kehancuran seperti yang digambarkan oleh sebagian besar media barat, Anda salah. Tiongkok sebenarnya telah menunjukkan kinerja ekonomi yang luar biasa selama 3 dekade terakhir dengan mencapai pertumbuhan tinggi yang konsisten dan mengangkatnya dari pendapatan rendah menjadi pendapatan menengah atas dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada tahun 2022, PDB Tiongkok mencapai 18,3 triliun yang merupakan 73% PDB Amerika Serikat bila diukur dengan nilai tukar pasar. Selama 15 tahun terakhir Tiongkok telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi global, berkontribusi 35% terhadap pertumbuhan PDB nominal global dibandingkan dengan Amerika Serikat, kontribusi 27%. Namun, karena lockdown global karena pandemi, Tiongkok sebagai pusatnya untuk sementara waktu menutup pintu bisnisnya. Selain itu, Amerika Serikat memulai perang dagang dengan Tiongkok dan memberlakukan pembatasan ekspor pada sektor-sektor teknologi yang tinggi, seperti semikonduktor teknologi ke Tiongkok, yang bertujuan untuk menghambat kemajuannya dalam industri mikrochip dan menahan kebangkitannya di sektor teknologi tinggi. Sementara Tiongkok menghadapi tantangan ekonomi seperti negara lain. Hal ini menunjukkan akan segera terjadi keruntuhan perekonomiannya, namun kenyataannya tidak demikian. Perekonomian Tiongkok tetap kuat dalam transisi dari ketergantungan pada real estate tradisional ke perekonomian yang didorong oleh teknologi. Dan dalam video ini kami akan menunjukkan kepada Anda mengapa perekonomian Tiongkok tetap aktif dan bagaimana Tiongkok berencana untuk memenangkan kembali bisnis. Banyak dari pemimpin bisnis dari AS termasuk Stephen Schwarzman pendiri Blackstone, Cristiano Amon presiden dan CEO Qualcomm, Mark Carney ketua Bloomberg, Rajesh Subramaniam presiden FedEx, dan bahkan Tim Cook CEO Apple telah melakukan perjalanan dari AS ke Beijing untuk bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Tujuan mereka adalah untuk memperkuat investasi asing di Tiongkok di tengah ketegangan dengan AS. Sekarang renungkan hal ini jika Tiongkok berada di ambang kehancuran, mengapa bisnis-bisnis besar ini harus melakukan perjalanan ke Tiongkok untuk membahas peluang. Penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2030 Tiongkok diproyeksikan memiliki sedikit lebih dari 1 miliar konsumen yang menandai peningkatan sebesar 15% dari tahun 2024. Pertumbuhan kelas menengah global didorong oleh perluasan ekonomi dan kekayaan yang akan menyebabkan berkembangnya di Tiongkok yang mengarah ke peningkatan daya beli lokal. Selain para taipan bisnis yang disebutkan di atas, Tim Cook CEO Apple baru-baru ini tiba di Shanghai. Kunjungan Cook bertepatan dengan pembukaan toko baru Apple di distrik Jing'an, Shanghai. Selama wawancara dengan media di Shanghai, juru masak menekankan pentingnya Tiongkok kepada Apple, menyatakan tidak ada rantai pasokan di dunia yang lebih penting bagi kami selain Tiongkok. Ia menyebutkan ekspansi berkelanjutan Apple meningkatkan investasi di Tiongkok dan modernisasi pabrik-pabriknya. Sebelum melanjutkan lebih jauh,
Beritahu kami apakah Anda menyukai video ini. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Selain aktivitasnya di Shanghai, Cook bertemu dengan Wang Chuanfu, CEO BYD, dan melakukan tur ke BYD. Laporan situs pameran menunjukkan bahwa Apple juga sedang menjajaki kemitraan dengan mesin pencari Tiongkok Baidu untuk mengintegrasikan solusi AI generatif ke dalam perangkatnya yang dijual di Tiongkok. Kolaborasi ini diharapkan menjadi dorongan signifikan bagi Baidu terutama di tengah semakin ketatnya persaingan di antara produsen besar model bahasa besar aplikasi di Tiongkok. Dari sudut pandang Apple memilih solusi AI yang patuh dan aman sangat penting untuk beradaptasi dengan lingkungan peraturan yang beragam. Langkah ini menggarisbawahi komitmen Apple terhadap pasar Tiongkok dan kepatuhan terhadap peraturannya. Kunjungan tim Cook ke Tiongkok menegaskan kembali ketergantungan Apple pada negara yang merupakan pasar terbesar di dunia agar ponsel pintar dan barang elektronik konsumen dapat mempertahankan lintasan pertumbuhannya. Sejak AS memulai upaya untuk membendung kenaikan Tiongkok, pemerintah Tiongkok telah memilih untuk menjalin hubungan langsung dengan kami, para pemimpin bisnis, daripada hanya bergantung pada pemerintah AS. Contohnya adalah tahun lalu ketika Presiden Xi Jinping mengunjungi San Francisco dan mengadakan jamuan makan malam yang dihadiri oleh banyak tokoh bisnis Amerika. Kebangkitan industri teknologi tinggi Tiongkok sementara tidak dapat disangkal bahwa sektor tradisional di Tiongkok seperti real estate dan kebutuhan dasar mengalami penurunan. Industri lain seperti kendaraan listrik dan teknologi tinggi juga mengalami penurunan. Pada tahun 2023 Tiongkok melewati Jepang dalam hal menjadi eksportir mobil terbesar yang menandai tonggak penting dalam globalisasi sektor otomotif Tiongkok dan titik terang dalam ekspansi ekonominya. Jepang mengekspor 4,42 juta kendaraan pada tahun itu, sementara Tiongkok mengekspor 4,91 juta kendaraan yang menunjukkan kehebatan Tiongkok dalam bidang ini. Selama bertahun-tahun Tiongkok telah dengan cermat mengembangkan industri kendaraan energi baru yang komprehensif dengan integrasi tanpa batas di semua segmen. Dengan melampaui Tesla tahun lalu sebagai produsen kendaraan listrik terkemuka di dunia akan memanfaatkan chip kendaraan canggih Nvidia bernama Drive Thor untuk meningkatkan kemampuan mengemudi otonom dan fitur digital lainnya. Tren ini menggarisbawahi kenyataan penting bahwa perekonomian Tiongkok tidak sedang mengalami penurunan. Sebaliknya negara ini mengalami transformasi, negara ini beralih dari manufaktur tradisional kelas bawah seperti tekstil, mainan, dan furnitur ke industri mutakhir seperti kendaraan listrik, kecerdasan buatan, dan produksi baterai. Tiongkok berinvestasi besar-besaran di industri energi terbarukan lainnya yang sedang berkembang. Pada tahun 2023 Tiongkok sepenuhnya memanfaatkan kekuatan energi terbarukan, sektor energi suryanya melebihi instalasi panel surya kumulatif di Amerika Serikat. Perusahaan ini secara signifikan mengurangi harga grosir panel surya hingga hampir setengahnya dan mengalami peningkatan sebesar 38% dalam ekspor panel surya rakitan lengkap, serta peningkatan 2 kali lipat ekspor untuk komponen-komponen utama. Meskipun penurunan di sektor properti industri energi ramah lingkungan di Tiongkok berkembang pesat dan secara efektif mengimbangi penurunan PDB yang disebabkan oleh pasar perumahan. Kritikus telah lama menegaskan bahwa keruntuhan ekonomi Tiongkok akan segera terjadi dengan alasan berbagai kerentanan, namun faktanya ini tidak terjadi. Pemerintahan terpusat Tiongkok dapat dengan cepat dan efektif melakukan perubahan terhadap kebijakan ekonominya. Interaksi baru-baru ini antara para pemimpin bisnis dan Presiden Tiongkok menggambarkan bagaimana Tiongkok mengadaptasi strateginya untuk menarik dunia usaha dan investasi serta pertumbuhan kendaraan listrik dan energi terbarukan menunjukkan peralihan Tiongkok dari manufaktur tradisional kelas bawah menuju teknologi tinggi industri, seperti produksi AI dan EV. Transisi ini mencerminkan pendekatan strategis Tiongkok untuk mendapatkan kembali keunggulan bisnis. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini?
Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.